Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau, dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di pagi hari ini Senin tanggal 5 Mei 2023, hari Senin kita akan membahas sesuai dengan agenda kita, yaitu mengulik, membahas dan mensosialisasikan proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Berau. Bersama saya Dwi Rizky Yuliani SPD, tentunya tidak sendiri pada pagi hari ini. Saya didampingi oleh dua narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu Kiki. Ya. Baik, yang pertama ada Bapak Samsul, silakan diperkenalkan Bapak sebagai apa di PPDB ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat sahabat podcast SMA Negeri 1 Berau. Nama saya Samsul SPD. Di sini saya bertugas sebagai Ketua Panitia PPDB tahun 2023. Iya, terima kasih Bapak. Baik, tentunya didampingi oleh Ibu di sampingnya. Silakan Ibu diperkenalkan dirinya. Terima kasih, ini luar biasa ya moderator kita pada hari ini yang menemani kita di dalam sosialisasi PPDB SMA Negeri 1 Berau. Saya perkenalkan, nama saya Karyani Tritialani SPD. Di sini saya sebagai koordinator hubungan masyarakat atau humas. Jadi nanti apa-apa yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB insya Allah akan kita bahas tuntas di sini. Wah, luar biasa. Jadi selama proses penerimaan peserta didik baru akan banyak berhubungan dengan Bapak dan Ibu tentunya. Oke, kita langsung saja Pak kepada Pak Samsul, bagaimana persiapan kepanitiaan di PPDB Pak? Baik. Jadi PPDB tahun 2023 ini ya kurang lebih sama dengan tahun yang sebelumnya, di mana untuk memperlancar itu perlu ada namanya panitia. Ya. Betul sekali. Jadi, Pak. Tanpa ada panitia tidak mungkin nanti bisa berjalan dengan baik ya PPDB ini. Jadi PPDB ini kepanitiaan ada di tingkat provinsi, iya, betul. ada di tingkat kabupaten dan tingkat sekolah. Ya. Di tingkat provinsi itu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian di tingkat kabupaten ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 Kabupaten Berau, dan di tingkat sekolah ya seperti kita ini di-SK-kan oleh kepala sekolah. Oke, gitu. Luar biasa sahabat podcast, tentunya kepanitiaan sudah menyiapkan sedemikian rupa ya Pak. Bagaimana persiapannya? Oke, pastinya sahabat podcast itu sudah bertanya-tanya bagaimana sih tata cara pendaftaran di proses PPDB ini. Sepertinya bisa dijawab langsung oleh Ibu selaku humas ya Bu. Iya, betul. Iya, gimana Bu? Baik, terima kasih. Sebenarnya di humas ini kami bertiga. Untuk hari ini mungkin diwakili oleh saya dan nanti ada Ibu Hajah Mariani dan ibunda kita Ibu Eni Sulistirini SPD. Nah, tahapan yang di podcast ini mungkin ini baru tahap 1, nanti akan ada tahap-tahap selanjutnya seperti itu, karena banyak sekali yang saya terima, bahkan infografis yang sudah kita share dari awal pertengahan Mei itu sudah banyak sekali yang respon untuk SMA Negeri 1 Berau ya. Untuk tata pelaksanaan sebenarnya yang pertama itu di SMA 1 tadi kan Pak Samsul sudah menjelaskan ya dengan aturan yang benar-benar menjadi acuan. Jadi yang paling utama itu di SMA 1 siapapun kami melayani tentunya dengan acuan persyaratan yang sudah ditentukan oleh cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Di SMA Negeri 1 sendiri tata caranya satu, kita harus terbuka. Pertama terbuka mengenai juknisnya PPDB, dan yang selanjutnya setelah itu harus mematuhi apa-apa saja syarat yang harus nantinya diupload gitu ya. Baru nanti panitia akan menilai di situ, ada proses di mana apa yang menjadi syarat mutlak
untuk pendaftaran di SMA Negeri 1. Nanti akan kita jelaskan apa-apa saja syaratnya. Nanti setelah itu kita akan juga mengumumkan secara terbuka. Jadi tidak ada di pendaftaran ini ibaratnya itu kita tidak terbuka kepada masyarakat. Jadi kita dari juknis, dari tata cara sampai nanti pengumuman pun kita terbuka gitu. Bahkan nanti kalau anak tersebut sudah diterima di SMA Negeri 1 Berau akan dijelaskan lagi bagaimana cara daftar ulang serta biaya dan tentunya melalui papan pengumuman yang nanti akan kita tentukan ya selain secara online. Iya, wah, Begitu. luar biasa. Terima kasih Bu. Berarti prinsipnya adalah keterbukaan tentunya yang paling penting ya Ibu ya. Iya betul. Oke, setelah tata cara, pasti masyarakat di luar sana ini Pak Bu bertanya-tanya persyaratannya itu apa aja sih Pak untuk masuk di SMA Negeri 1 Berau itu? Bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk masuk di SMA Negeri 1 ya sebenarnya di sekolah lain juga sama ya. Sama. Jadi persyaratannya secara umum saja. Iya. Nah, yang pertama adalah pastinya harus lulus di sekolah lanjutan tingkat pertama. Iya. Ya, jadi Harus lulus dulu tuh. harus ya. lulus. Gitu Iya. ya. Ada SKL-nya ya. Ya, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala kepala sekolah sekolah. bahwa dia lulus di tahun 2023. 2023. Nah, boleh juga yang lulus tahun 2022 boleh. Oh boleh Pak? Iya. Boleh. Nah, tetapi nanti mereka sudah menggunakan ijazah. Oh iya, kalau Ya. yang 2023 SKL, Ya. yang 2022 ijazah. Ijazah. Ya, kenapa Sebelum- SKL? Karena kan belum terbit ya. Oh iya, ijazahnya masih belum proses. terbit. Iya betul. Kemudian yang kedua, ya pada tanggal 1 Juli ini, ya 1 Juli nanti itu maksimal berumur 21 tahun. tahun, betul. Oh, maksimal umur. Maksimal 21 tahun. Nah, ini dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari instansi yang berwenang. Iya, Yang misalnya adalah Disduk Capil Iya, ya, yang betul. mengeluarkan ini. Nah, jadi harus punya akta kelahiran. Kemudian yang ketiga itu juga tidak lupa kartu keluarga. Kartu Ya, keluarga. kartu keluarga yang namanya tercantum dalam kartu keluarga itu. Iya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, nah harus punya rapot. Nah, rapot ini di scan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Sampai dengan semester 5. Jadi semester 1 kelas 7, semester 2 kelas 7, semester 3 kelas 7, semester 3 kelas 8, semester 4 kelas 8, semester 5 kelas 9. Iya. Jadi 5 semester. Nah, yang dimasukkan itu nilainya adalah nilai pengetahuan. Betul, pengetahuan. Jadi jangan salah ya sahabat podcast ya. Iya. Ini Ada harus SMP. dicatat Bapak Ya. Ibu di rumah ya, karena ini yang paling terpenting. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk ke saya mengenai nilai apa yang Iya, harus betul. dihitung dan yang diupload. Jadi hanya untuk nilai pengetahuan saja. Iya, jadi nilai pengetahuan dan nilai yang dimasukkan itu juga tidak semuanya dimasukkan ya. Jadi nanti ada yang misalkan mau nilai semuanya dimasukkan. Nah, nggak boleh. Jadi yang dimasukkan itu hanya 5 mata pelajaran saja. Nah, jadi ada nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS. Catat ya. 5 mata pelajaran ya Pak. 5 mapel. 5 mapel inti. Dan nilai pengetahuannya saja. Jadi kan ada 2 penilaian di rapot itu. Iya, Iya. betul. Jadi adik-adik semuanya nih dicatat, kan ada nilai keterampilan. Nah, itu tidak usah diikutkan karena pengalaman dari Iya. tahun ke tahun itu sudah dijelaskan harus pengetahuan, keterampilan masih tetap Masih dihitung. diupload. Iya. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, ya, makanya bagi yang salah nanti maka tidak bisa terverifikasi nanti. Iya, betul. Oh, seperti itu. Jadi Iya. harus mengulang lagi Pak ya. Mengulang nanti harus di memperbaiki lagi. Nah, jadi sebelum sebelum itu salah ya dibenerin dulu gitu ya. Iya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat keterangan bebas narkoba. Oh Ya, iya. jadi surat keterangan ini ya ini bisa menyusul ya Bisa setelah menyusul. lulus ya. Dan surat keterangan narkoba ini ya perlu sahabat podcast ketahui ini adalah yang didapatkan dari rumah sakit atau Puskesmas bisa juga kan, Pak? enggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus rumah sakit. Jadi keterangan bebas narkoba ini bisa dari rumah sakit atau Labkesda yang ada di Labkesda, sini. ya. Jadi ada 2. Ya, jadi ada 2.
yang sudah bekerja sama dengan panitia PPDB yang bekerja sama juga dengan cabang dinas wilayah 6. Ya, betul. Ya nanti kemungkinan nanti yang di SMA Negeri 1 nanti ya ini ada kekhususan nanti ya. Pihak Labkesda nanti yang sudah diterima mereka berkenan datang ke SMA Negeri 1 luar untuk biasa. cek bebas narkobanya. Jadi langsung dilayani dari Langsung luar biasa. Langsung dilayani ya. Nah, Betul. kemudian ada tambahan ini ya. Jadi itu secara umum dulu Bu ya. Iya, secara umum. Secara umum dulu. Ya mungkin itu dulu ya sebelum kita ke jalur-jalurnya Bu. Iya, betul. Betul Pak. Itu tadi bagaimana persyaratannya secara umum ya sahabat podcast, tentunya sudah dijelaskan secara mendetail berkas-berkas apa aja yang perlu sahabat podcast lengkapi. Betul. Kemudian Bu, banyak juga nih pengalaman tahun-tahun sebelumnya mereka itu tidak paham bagaimana tahap alur pendaftarannya. Gitu ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu selaku koordinator humas bagaimana tahap pendaftarannya. Ya, sebenarnya untuk sosialisasi sudah kami laksanakan ya, karena di sosialisasi ini dimulai dari tanggal 27 April sampai dengan 10 Juni dan ini dengan adanya podcast ini sebenarnya alur masih sosialisasi. Oh iya betul. Namun ada beberapa hal yang perlu kita sharekan ke masyarakat untuk SMA Negeri 1 Berau, karena saya yakin yang pendaftar SMA Negeri 1 Berau itu banyak sekali di tiap tahunnya. Kadangkala sampai 700, 900, sedangkan yang diterima kan kita di antara sekitar 250 sekian. Betul. Gitu kan. Yang pertama mungkin kami sudah melaksanakan sosialisasi tadi ya dari mulai tanggal 27 sampai 10 Juni. Nah, pendaftaran tahap 1 ini nanti dibuka pada tanggal 12 sampai 14 Juni. Jadi ini perlu dicatat untuk tahap 1. Tanggal 12 sampai 14 Juni. Itu untuk apa saja gitu ya pendaftarnya. Yang pertama 1 jalur prestasi, kedua jalur afirmasi, ketiga perpindahan orang tua ya, yang keempat itu untuk anak kandung GTK guru dan ditambahkan dengan bina lingkungan. Jadi itu yang untuk tahap 1. Nah, nanti ada pengumumannya kapan di tahap 1? Nah, akan diumumkan pada tanggal 16 Juni di tahun 2023 untuk pengumuman tahap 1. Nah, jelasnya kalau ada terjadi gitu ya di tahap 1 itu yang tidak lulus, contohnya seperti itu yang tadi saya jelaskan dari beberapa persentase baik itu bina lingkungan. Nah, nanti bisa daftar kembali di tahap kedua. Bisa Bu ya? Bisa di tahap kedua itu di tanggal 19 sampai 22 Juni. Nah, itu tahap kedua. Tahap kedua itu dia di jalur reguler zonasi, zona 1 ya, di tanggal 22 Juni. Nah, zonasi ini apa saja? Yaitu Kecamatan Tanjung Redep. Karena untuk SMA Negeri 1 itu masuknya di zona 1. Nah, nanti berkaitan dengan pilihan sekolah mana saja di zona 1 itu gitu. Nah, cuma yang ditekankan nanti pengumuman tahap 2 itu di 20 Juni 2023. Nah, itu akan diumumkan ya untuk jalur reguler zonasi. Jadi itu Bu Kiki untuk pengumuman tahap 2-nya. Nah, nanti baru akan ada daftar ulang di 27 Juni seperti itu. Iya. Jadi sepertinya dimulai di minggu depan, berentetan sampai di pendaftaran ulang 30 Juni. 27 Juni. 27 Jadi Juni. memang ini ibaratnya itu harus dicatat ya. Dan saya yakin infografis itu setiap orang menanya ke saya sudah saya kirim juga. Di-share terus Bu ya. Jadi mereka tinggal detail membaca saja. Di betul. situ sudah dijelaskan di tahap 1 apa saja, di tahap 2 apa saja, dan tanggal-tanggal pengumuman yang tadi saya sudah sampaikan. Iya, baik, luar biasa proses sosialisasi yang berjalan. Nah, tadi sempat disinggung oleh Ibu Karyani bahwa di tahap 2 itu adalah reguler zonasi. Nah, ini banyak sekali yang tidak mungkin belum dipahami masyarakat, Pak, khususnya apalagi siswa-siswi lulusan SMP ini, Pak, adik-adik kita tidak paham rumahnya ini masuk zonasi yang Kecamatan Tanjung Redep, tapi masuk nggak mereka di zonasi. Nah, seperti itu mungkin bisa dijelaskan sama Bapak. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan lagi Bu ya, boleh ya, tentang tadi yang masih jadi persyaratan. Tadi. Nah, jadi semua jalur itu ada persyaratannya. Jadi
Tadi yang saya sebutkan pertama tadi adalah jalur secara umum. Jadi kalau jalur tadi kan ada prestasi, ada afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan anak kandung guru dan bina lingkungan. Nah, jadi tambahannya ya adik-adik untuk prestasi berarti adik-adik harus mencantumkan prestasi yang pernah diperoleh. Betul. Ya. Baik akademik maupun non akademik. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi kalau dia punya nanti bisa mungkin dilihat di Juknis ya. Jadi prestasi itu dipilih yang bobotnya paling tinggi, nilainya. Ya. Takutnya ada gini ya Pak Samsul, contohnya si anak ini ya ranking, ya juga dia itu ikut contohnya di OSN atau KSN atau FS2N ya. Jadi harus memilih mana yang tertinggi nilainya. Jadi tidak semua diikut sertakan gitu. Iya, jadi tidak semua, pilih salah satu bobotnya yang paling tinggi. Dan yang terpenting semua prestasi ya, yang tadi yang mau diikutkan tadi, pilih salah satu, dan itu yang paling utama harus ada surat keterangan dari kepala sekolah tempat mereka belajar. Ya, jadi wajib dilampiri dengan surat keterangan kepala sekolah bahwa mereka berprestasi di sekolah itu ya sesuai dengan yang mereka pilih. Baik itu akademik dan non akademik, Pak. Iya. Ya, jadi kebanyakan sahabat podcast ya yang kemarin kelalaian itu ya tidak mencantumkan surat keterangan. Dari mana ini ya? Karena sekolah itu setiap ada event mengirim itu pasti sepengetahuan daripada sekolah. Jadi kita sudah tidak serta-merta dapat sertifikat itu diperoleh dengan cara yang tidak wajar gitu ya, atau tidak dan memang legal, betul gitu itu. kan. Di verifikasinya pun kita tingkatan kabupaten juga sangat jelas. Lomba yang dilaksanakan itu yang memang terkait dengan Kemendikbud ya Pak ya. Artinya baik itu KSN, O2SN, FS2N. Jadi nanti tinggal dari pihak sekolahnya memberikan surat keterangan bahwa anak ini memang betul dan berprestasi seperti itu. Jadi prestasi ini jadi yang dilaksanakan oleh yang secara berjenjang oleh Kemendikbud atau Kementerian Agama juga boleh. Atau KONI juga iya. Dispora juga iya. Ya. Jadi silahkan dipilih nanti ya. Bobot poin tertingginya nanti ya Pak Bu. Iya, silahkan dipilih yang tertinggi saja. Jadi bukan semuanya. Jadi ada kemarin yang nelpon di bawah semuanya. Mau di bawah semuanya kapan? Anak saya banyak prestasinya. Ya, cukup satu aja ya. Satu yang bobotnya paling tinggi. Ya. Jangan lupa surat keterangannya. Lanjut afirmasi Pak. Nah, ya afirmasi yang kedua, ya afirmasi ini khusus adalah keluarga yang kurang mampu. Ya, mereka yang kurang mampu bisa mendaftar di SMA Negeri 1 ya. Tentunya dengan syarat yang tadi sama. Jadi yang umum. Jadi tambahannya ada. Mereka punya kartu ya. Ini ada kartunya nih. Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, kemudian kartu Keluarga Harapan ya. Program Keluarga Harapan atau kartu Indonesia Pintar atau KIP. Atau di Berau kita punya Bu, ada kartu Berau Sejahtera. Kartu Berau Sejahtera. Semua kartu-kartu tadi itu dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi tidak serta-merta misalkan dapat begitu saja enggak. Karena ini yang kita terima ini yang sudah divalidasi oleh dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Jadi memang harus berbentuk kartu seperti itu ya Pak Bu? Karena dia sudah terdaftar jelas ya. Sudah terdaftar. Mereka adalah penerima gitu. Masyarakat penerima. Ya, penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Kayak gitu. Dan ini cukup banyak nih kuotanya, ada 15% kemarin ya. Kemudian yang berikutnya perpindahan tugas orang tua. Nah, ini penting juga, Bu. Ya, jadi perpindahan tugas orang tua ini persyaratan juga ini harus memiliki surat perintah tugas dari pimpinan tentunya. Sprint dari pimpinan. Baik itu pemerintah, perusahaan, ya baik BUMN maupun swasta, ya. Dan surat tugas ini paling lama itu 2 tahun. Betul. Jadi kalau misalkan 1 bulan, 1 tahun misalkan 11 bulan, boleh enggak? Boleh. Kalau lebih daripada 2 tahun, maka tidak bisa dimasukkan. Jadi harus boleh gitu ya. Boleh memasukkan ke SMA Negeri 1 karena alasan perpindahan tugas orang tua. Ya syaratnya tadi 2 tahun. Ada batasan waktunya ya, Bu. Dan juga mereka harus tinggal di zonasi SMA Negeri 1.
ya, dekat-dekat sekolah gitu ya di Tanjung Redep. Kalau gitu. zonasi itu kan yang masuk di Kecamatan Tanjung Redep, yaitu Kelurahan Tanjung Redep, Gayam, Gunung Panjang, Karangambon, Bugis dan Saibedungun ya Pak ya. Iya, semua kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Redep. Ya. Jadi kalau misalkan mereka itu mendaftar di sini ya, karena baru datang berarti kartu keluarganya mulai ada, boleh menggunakan domisili. Surat domisili. Domisilinya di mana gitu? Di Kecamatan Tanjung Redep gitu ya. Ya, di domisili ini didapatkan dari kantor kelurahan. Tapi biasanya sekarang itu dipermudah ya, kan di Capil itu 1 hari 2 hari selesai itu ya, kartu keluarga diproses gitu ya. Dan ini Pak yang perlu ditekankan, mungkin ini tambahan Bu Kiki untuk anak GTK kandung guru ini, karena dikhawatirkan, karena di situ anak kandung guru dikhawatirkan guru yang di luar atau di kecamatan. Nah, yang dipastikan ini adalah anak kandung GTK guru ini yang mengajar di SMA Negeri 1 Berau. Jadi bukan seluruh guru yang ada di zona 1 diterima gitu, tapi ini khusus untuk anak GTK, anak kandung guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Berau. Itu ya Pak Samsul ya. Ya, khusus SMA Negeri 1 gitu. Jadi itu kemudian ini wajib dengan ditunjukkan dengan surat tugas orang tuanya dan akta surat kartu keluarga juga. Jadi namanya itu ada di kartu keluarga. Gitu. Anak kandung ya, atau anak guru gitu ya. Nah, jadi terdaftar di kartu keluarga dan ada surat surat SK mengajarnya di SMA Negeri 1 atau tugasnya di SMA Negeri 1. Surat tugas Pak, surat tugas bahwa kita instansinya di SMA Negeri 1 Berau. Itu yang perlu dipahami. Dikhawatirkan nanti sahabat podcast karena ada di wilayah zona 1 kecamatan anak kandung guru. Jadi pemahamannya guru yang umum, padahal khusus yang mengajar di SMA Negeri 1 Berau. Dilanjut setelah itu kita ke Bina Lingkungan dulu. Nah, jadi Bina Lingkungan ini ada yang namanya adalah RT prioritas. Ya, jadi di SMA Negeri 1 Berau ya, sahabat podcast perlu tahu ada yang namanya adalah Bina Lingkungan atau RT prioritas. Kita di sini ada 4 RT. Ya, di Kelurahan Tanjung Redep. Ada 5 Pak, 5 RT ya. 4 RT. Ya, 4 RT saja ya. Ada 4 RT. 5 atau 4? 5 Pak. 5 ya? Ya, ada RT 10, 11, 19, ada 24 dan 28. RT ini adalah RT prioritas ya, Bu, Pak. Jadi RT ini adalah RT yang bersinggungan langsung dengan SMA Negeri 1. Jadi RT 10 yang ada di samping SMA Negeri 1, RT 28 juga di belakang SMA Negeri 1, RT 19 di samping kiri SMA Negeri 1, RT 11 itu di depan SMA Negeri 1, RT 24 juga di depan SMA Negeri 1. Jadi ada 5 RT. 5 RT. Jadi sudah 2 tahun ini ditambah jadi 5 RT. Itu adalah RT prioritas. Jadi sahabat podcast yang berada di lingkungan tersebut ya bisa mendaftar lewat jalur Bina Lingkungan atau RT prioritas. Ya, perlu ketahui bahwa domisilinya itu minimal 1 tahun dibuktikan dengan kartu keluarga. Jangan misalkan saya domisili di sini sudah misalkan 7 bulan 8 bulan. Nah, itu belum masuk umurnya, belum cukup umurnya kartu keluarganya. Jadi ada minimal Pak ya. Nanti panitia akan mengecek verifikasi tentang kakak itu berapa bulan. Tapi ini daripada bolak-balik nih nanti dalam pendaftaran, lebih bagus perhatikan, dicatat bahwa syarat kakak untuk RT prioritas kita sudah disampaikan adalah 1 tahun. 1 tahun. Berarti yang di bawah 1 tahun tidak boleh ya, Bu, Pak? Iya. Nah, artinya yang muda kartu keluarganya di bawah 1 tahun dihitung daripada terhitung 1 tahun itu adalah 31 Mei 2022. Ya. Kalau sudah 1 Juni berarti sudah muda. Jadi 31 Mei 2022 tertanggal itu. Kalau tanggalnya di bawah itu misalkan bulan Juni, tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya berarti masih sudah muda ya, kurang daripada setahun. Oke.
Oke, terima kasih Pak, sangat menjelaskan ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak di luar sana terkait zona. Ternyata ada juga yang namanya bina lingkungan ya Bu ya, betul. Yang mana itu akan menjadi prioritas nantinya untuk masuk di SMA Negeri 1 Berau. Nah Bu, Pak, terkait kuota ini yang akan diterima di PPDB tahun ini, silakan Bapak Ibu yang menjawab terkait zona. Iya, untuk kuota per jalur ya. Iya, Jadi betul. kuota per jalur ini untuk SMA 1 Berau itu jumlah rombelnya kan yang akan kita ambil adalah 7 ya. Nah nanti siswa per rombelnya itu 35 siswa Bu Kiki. Dan jumlahnya yang akan kita ambil itu di 245. Di kuota per 35 per kelas ya. Iya, 35 per kelas. Jadi jumlahnya 245. Nah, nanti kita akan lihat kuota per jalur PPDB ini yaitu prestasi berapa persen. Prestasi itu 25%. Terus untuk perpindahan tugas orang tua itu hanya 5% saja. Dan afirmasi 15%. Serta zonasi. Di zonasi tadi kan sudah dijelaskan ada bina lingkungan dengan reguler. Nah, bina lingkungan berapa? Nih di sini hanya 10% saja. 10%. Nah, sedangkan untuk yang reguler ini kita dapat 45%. Jadi nanti kalau di total secara kuota per jalur itu semuanya 245 gitu. Nah, ini sudah akan menjadi catatan ibu-ibu nih, terutama biasanya banyak nanyain nih di chat kepada saya itu, Ibu berapa yang dibutuhkan untuk di prioritas dari 5 RT itu gitu. Terus kalau nanti bentuknya lebih dari 10 boleh, karena tadi kan dijelaskan di pendaftaran ketika di tahap 1 tidak di jalur itu bisa mendaftar lagi di tahap kedua, seperti itu ya Pak Samsul. Jadi mungkin sahabat podcast juga menanya ya, karena ini kan Juknis itu bisa dibaca oleh semua orang. Iya, sudah di-share Jadi, juga. Mungkin nanti ada yang bertanya, kenapa pada di awal di Juknis itu prestasi itu 30%. Iya. Ya, itu artinya maksimal 30%. Tapi untuk SMA 1 kita ambil kurang dari atau sama dari. Atau kalau maksimal itu kan boleh lebih, boleh kurang. Boleh lebih, boleh kurang. Tapi tidak boleh lebih. Iya. Jadi kita ambil kurangnya jadi 25%. 25% saja. Iya. Jadi mungkin ada yang wah, kenapa kok 25% ya, padahal kan 30 juknisnya. Nah, jadi itu kita buat 25% yaitu sebanyak 61 orang. Iya, betul. Kemudian perpindahan tugas orang tua 5% yaitu adalah 12 orang. Kemudian afirmasi. Nah, afirmasi itu ya minimal. Nah, ada kata minimal 15%. Betul. Nah, artinya lebih 15%, jumlahnya 37 orang. Nah, bina lingkungan 25 orang dan jalur zonasinya itu adalah 45%, yaitu 110 orang. Ya. Kalau di total jadi 245. 245. Iya. Ini 245 siswa. Ya, jadi jadi nanti misalkan dalam hal ini ya, seandainya nanti di jalur afirmasi, jalur prestasi yang mendaftar ini tidak memenuhi, berarti kan ada sisa kuota. Betul. Itu. Iya. Nah, jadi kalau ada sisa kuota misalkan di jalur afirmasi, di jalur prestasi, di perpindahan orang dan seterusnya tuh kelebihan ini, sisanya ini kita akan pindah nanti ke zonasi. Reguler yang tadi Pak? Iya, ke zonasi tadi. Iya. Yang Kecamatan Tanjung Redep, Kecamatan yang Tanjung tadi Redep. saya sebutkan ada Tanjung Redep, Gunung Panjang, ada Karang Ambon, ada Bugis dan Saibedungu. Nah, itu yang untuk wilayah zonasi. Iya. Berarti di luar zonasi itu tidak boleh mendaftar Bu, Tidak ya? boleh, bahkan Iya. untuk perbedaan tahun ini Iya. zona 1 itu untuk SMA 1 itu ada berapa sekolah ya Pak? SMA 7, SMAS Muhammadiyah ya, dan SMA PGRI ya Pak ya. Nah, jadi sahabat posisi ketahui di Juknis itu kan untuk memilih sekolah itu ada 5. Nah, jadi yang melaksanakan PPDB online terpadu itu hanya 4 sekolah Bu ya. Jadi maksimal pilihannya 4. Itu ada SMA 1, SMA 7, SMA Muhammadiyah dan SMA PGRI. Jadi 2 negeri, 2 swasta. 2 negeri, 2 swasta. Ya, jadi hanya 4 sekolah. Jadi maksimal memilih 4. Kalau kata maksimal 4 itu di tahap 1 berarti boleh enggak memilih 1? Ya terserah ya. Iya, boleh. Nah, jadi di jalur prestasi maupun afirmasi ya kita tidak membatasi
tempat tinggal atau wilayah. Jadi bebas gitu ya, baik dari luar zona juga boleh masuk. Ya. Misalkan dari Gunung Tabur atau dari Sambaliung boleh masuk ke SMA itu lewat jalur prestasi. Iya. Dari luar daerah boleh enggak? Ya boleh. Bebas. Asal punya prestasi. Asal punya prestasi. Ya kemarin nanya itu ya, dari seberang sana dari Sulawesi ya. Boleh enggak Pak? Bapak di mana? Saya di Sulawesi. Boleh Pak. Ya karena juknisnya seperti itu. Asalkan dia lulus SMP dan ada surat keterangan yang dibuat oleh kepala sekolahnya bahwa dia lulus SMP, yang memenuhi persyaratan begitu ya. Untuk jalur prestasi. Jadi, tapi beda dengan di jalur yang kedua, zonasi. Nah, kalau di zonasi tadi yang kotanya 45% tadi sebanyak 110 siswa itu terkhusus untuk wilayah Kecamatan Tanjung Redep. Jadi orang dari luar tidak boleh lagi masuk ke wilayah zonasi. Ya, yang tadi saya sebutkan ya, Kecamatan Tanjung Redep ini perlu dicatat Bapak Ibu. Jadi kita tetap melayani pertanyaan apapun, hanya saja yang setelah ini adalah ajang sosialisasi yang memang untuk mempertegas gitu, karena banyak pertanyaan yang berulang sebenarnya. Jadi perlu diperhatikan Kecamatan Tanjung Redep, kelurahannya mana saja gitu ya. Itu Tanjung Redep, Gunung Panjang, Karangambon, Bugis, ada Gayam dan Saibedungun gitu ya. Jadi untuk mempertegas bahwa di luar zona itu tidak boleh tidak akan masuk, tidak akan diverifikasi gitu ya. Betul. Ya mungkin itu saja sih catatan ibu-ibu terutama yang harus lebih jeli. Yang terpenting tadi sudah dipaparkan kami berdua ya, dari ketua serta humas, bahwasannya hal-hal yang harus disiapkan. Ada juga yang nanya, kok ini linknya belum dibuka? Ya kan tadi udah dijelaskan, tanggal dibuka pendaftaran itu sudah jelas ya di tahap 1 itu tanggal 12 Juni. Baik, sahabat podcast ini buat sampaikan juga tentang link pendaftaran ya. Betul. Kemarin pada hari hari Rabu kalau nggak salah itu ada link dibuka tapi untuk uji coba. Jadi bagi sahabat simulasi Pak ya. Simulasi. Bagi yang kemarin sudah mendaftar dan seterusnya. Dan ini menjadi kepanikan di Tanjung Redep. Panik mereka, Bu, ini udah dibuka tapi ini kita tetap disampaikan juga. Itu hanya simulasi saja. Nanti data itu akan terhapus. Ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui orang tua ketahui juga di pendaftaran ini kita masuk ke link http://nanti /2 www.ppdbbrau.com. Sudah ada di pamflet kita yang kita sebarkan. Tinggal diikuti situ. Betul. Jadi sahabat podcast yang pertama mendaftar dulu ya. Setelah mendaftar ya, ikuti di situ mengisi apa dan seterusnya. Ada login lagi. Nanti ada penjelasan ya Pak ya. Kita ini biasanya didampingi juga ada di IG. IG itu selalu mengupdate informasi mengenai PPDB SMA Negeri 1 Brau. Jadi kan nggak mungkin juga sih ini masyarakat sudah melek digital. Jadi perlu diperhatikan kalau ada hal-hal yang masih belum tuntas atau apa, nanti akan kami share ulang lagi di IG-nya SMA Negeri 1 Brau. Iya, betul. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup nih perbincangan seru kita pada pagi hari ini, ada satu pertanyaan mungkin pendaftarannya ini dipungut biaya nggak sih Pak, Bu? Nah ini yang terpenting. Iya betul. Ya Pak Ketua ya, ini sangat penting ya. Karena ini perlu diketahui Bu Kiki, kita ini baru season 1, nanti ada season selanjutnya, menghadirkan kepala sekolah, menghadirkan humas yang lainnya gitu ya. Tidak dipungut biaya ya Pak ya. Daftarnya gratis. Bahkan jangan percaya dengan orang-orang yang siap untuk bisa daftar SMA 1, tidak. Kami melayani sesuai juknis yang ada dan tidak ada titipan apapun itu, dan tidak ada biaya yang dipungut. Intinya itu ya, dari pertanyaan banyak yang bertanya seperti itu. Itu Bu Kiki. Mungkin tambahan dikit ya. Boleh Bapak, silakan. Tadi di zonasi itu di pendaftarannya tanggal 19 Juni sampai dengan 22 Juni. Diumumkan tanggal 25 Juni ya. Kemudian daftar ulang yang yang penting daftar ulang itu adalah 27 Juni sampai dengan 30 Juni. Itu yang penting. Jadi bagi sahabat podcast yang mau mendaftar di SMA Negeri 1, kalau tidak mendaftar ulang,
maka dinyatakan gugur. Ya, Jadi catatannya itu ya Pak, di bulan Juni itu kita lingkari aja Bu Ibu. Ini karena padat dari mulai tanggal 12 sudah dibuka sampai nanti daftar ulang yang tadi disampaikan oleh Pak Samsul 30 Juni batasnya. Jadi kalau tidak mendaftar ulang ya jelas tidak terakomodir di SMA Negeri 1 Berau. Walaupun sudah diumumkan diterima. Tapi kalau tidak mendaftar ulang juga gugur. Dianggap tidak menerima, tidak mengambil gitu, tidak mengambil, tidak menjadi. Sayang sekali ya sebenarnya. Sayang sekali Pak sebenarnya. Karena kan prosesnya sudah panjang ya, dari tanggal 12 verifikasi apa segala macam sudah diumumkan lulus, tiba-tiba tidak mendaftar ulang, kan ini sangat disayangkan. Jadi ini perlu dicatat. Khawatirnya ibu-ibu lupa gitu kan untuk daftar ulang. Ini itu ya dari kami ya. Luar biasa, terima kasih Pak Samsul, Bu Karyani atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi titik terang untuk masyarakat dan adik-adik yang sudah lulus SMP ingin mendaftar ke SMA Negeri 1 Berau. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Semoga diberikan kelancaran dan diri kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik sahabat podcast, luar biasa perbincangan kita pada pagi hari ini terkait sosialisasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Berau. Tentunya tadi juga sudah sempat disinggung oleh narasumber kita bahwa ini bukan podcast yang terakhir, akan ada seri-seri podcast PPDB selanjutnya yang akan didampingi oleh humas yang lain, tentunya juga Pak Ketua dan Pak Kepala Sekolah. Baik, kita akhiri podcast pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Narasumber pamit, saya pembawa acara pada pagi ini juga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.